Salam matematika muda. Pada video kali ini kita akan lihat teorema faktor. Ini tentang suku banyak. Nah, seperti kita tahu, kalau misalnya saya buat 30 itu kan habis dibagi 5. Artinya kalau habis dibagi 5, maka faktor yang lainnya itu 6. Nah, jadi maksudnya teorema faktor itu adalah habis dibagi. Itu. Jadi boleh saya tulis seperti ini. Apabila fx, jika fx habis dibagi oleh px, maka px itu seperti ini ya. Jika 30 habis bagi 5, maka 5 ini salah satu faktornya. Maka px merupakan salah satu faktor dari faktor dari fx. Seperti yang di sana kan. Jadi ini boleh ditulis gini kan, selalu penulisan itu yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil tambah sisa, kan seperti itu. Nah, kalau sisanya 0, berarti ini habis dibagi, artinya ini jadi perkalian. Perkalian itu bisa dikatakan faktornya gitu. Jadi ini boleh ditulis, jika fx habis dibagi oleh px, maka px itu salah satu faktor dari dari fx. Masih ada faktor yang lain. Saya buat di sini dikali dengan faktor yang lain. Sehingga kalau ini dikalikan hasilnya sama. Sehingga seperti ini, kalau dikalikan hasilnya sama. Artinya di sini nanti kita gunakan konsep kesamaan. Saya tulis gunakan konsep kesamaan suku banyak. Gitu, saya tulis kesamaan suku banyak. Itulah bunyi dari teorema faktor. Jadi tujuan kita nanti biasanya nyari faktor yang lain itu. Nyari faktor yang lain. Nah, sebagai contoh, diketahui A dan B bilangan bulat. Jika x kuadrat kurang x kurang 1 adalah faktor dari suku banyak ax pangkat 3 ditambah dengan bx kuadrat tambah 1, maka nilai b-nya berapa? Nah, jadi kan seperti kita tahu tadi, konsep teorema faktor kalau habis dibagi selalu ditulis yang dibagi sama dengan pembagi dikali faktor yang lain, itu saya tulis sebagai hasil, sisanya 0. Nah kan kalau orde yang dibagi atau pangkat tertingginya M, kemudian pembagi misalnya orde atau pangkat tertingginya P pembagi, maka hasil itu kan orde atau pangkat tertingginya itu kan selisihnya M kurang P gitu. Berdasarkan itulah kita buat, sehingga dalam hal ini yang dibagi adalah AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah dengan 0X tambah 1, saya tulis lengkap ya. Itu yang dibagi. Faktor pembaginya berarti boleh kita tulis X kuadrat kurang X kurang 1. Ini faktor yang lain. Jadi faktor yang lain ini harus siapa faktor yang lain ini, sehingga dikalikan ini semua sama dengan ini hasilnya. Biasanya acuan kita depan sama belakang. Jadi ada X kuadrat, di sana ada X pangkat 3, berarti di sini harus ada X. Gitu. Kemudian koefisien X kuadrat 1, di sini koefisien X pangkat 3-nya A, maka kalau dikali harus sama dia. Seperti itu. Tujuannya supaya sama kiri kanan. Kemudian depan belakang ya. Karena di sini 1, saya buat garis 3, di sini minus 1, kali berapa supaya 1, maka di belakang harus minus 1. Seperti itu. Maka ini tinggal kalikan. Biasanya mengalikan itu berkelompok, buat AX pangkat 3, BX pangkat 2 ditambah dengan 0X tambah 1. Ini kalikan X kuadrat kali AX berarti AX pangkat 3,
kemudian kuadratnya langsung kelompokkan gitu. Berarti x kuadrat kali minus 1 koefisiennya minus 1, minus x kali a koefisiennya minus a, sama-sama punya x kuadrat. Kemudian yang x nya juga satukan gitu, yang x nya itu adalah minus x kali minus 1 koefisiennya 1, kemudian konstanta kali x berarti minus 1 kali a itu adalah minus a, variabelnya adalah x, apa ya, kemudian ditambah dengan 1, gitu. Maka harus sama, koefisien x pangkat 3 sudah sama-sama a, maka kita buat koefisien x kuadrat di kiri itu b, koefisien x kuadrat di situ minus 1 kurang a. Kemudian koefisien x di kiri 0, koefisien x di kanan 1 kurang a, sehingga a nya 1, karena a nya 1 maka b nya adalah minus 2. Seperti itu, sehingga jawabannya adalah ini minus 2. Nah, contoh yang kedua ini saya ambil dari soal SIMAK UI. Jika suku banyak agak panjang ini dan seterusnya ya, ada y kuadrat, ada x kuadrat, ada y kuadrat, ada konstanta, ada xy, ada x, ada y. Habis dibagi oleh, artinya kan selalu kita tulis yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil. Kalau habis dibagi berarti sisanya 0, kan gitu. Dalam hal ini karena di sini ada ax pangkat 2 dikurang bx kali y ditambah dengan x dikurang cy kuadrat ditambah dengan 29y kurang 15, itu yang dibagi. Pembagi itu adalah 2x tambah y kurang 3. Tadi halnya adalah kalau dikalikan pembagi dengan hasil, hasilnya harus yang dibagi kan. Selalu acuan kita biasanya depan sama belakang, jadi ada ax kuadrat lalu ada minus 15. Artinya di sini sudah pasti ada supaya a. Nah, berarti di sini ada 2 kan, 2 kali berapa? Berarti supaya a, berarti kali a per 2. Itu kali x. Nah, supaya nanti ini 2x kali a per 2x jadi ax kuadrat depan sama belakang ya. Kemudian di sini ada minus 3. Di sini minus 15, harus kali berapa? Berarti minus 3 kali 5. Gitu. Kemudian ada y kuadrat ini kan. Nah, berarti di sini ada y, di sini pun harus ada y juga supaya nanti y dikali y harus y kuadrat. Nah, gitu. Koefisiennya minus c. Di sini 1 kali berapa? Berarti 1 kali minus c. Nah, seperti itu. Jadi ini boleh langsung saya buat seperti ini. Yang ada angkanya kita tulis ya, yang ada angkanya. Jadi di sini angka koefisien x di kiri 1, yang ada angkanya langsung kita buat. Koefisien x yang membuat dia jadi x berarti x kali konstanta. Dalam hal ini 10x, koefisiennya 10. Kemudian konstanta kali x berarti minus 3 kali a per 2 berarti minus 3 per 2 dikali dengan a. Jadi di sini a-nya sudah diperoleh kan. Ini pindah berarti minus 9 sama dengan minus 3 per 2 kali a. Berarti kalau ada sama-sama kali minus ya, 3 per 2a sama dengan 9, sama-sama bagi 3 itu 3, maka dikali silang 2 kali 3. Sehingga sudah diperoleh a-nya 6. Gitu. Jadi selalu kita buat yang ada angkanya. Nah, di sini yang ada angkanya siapa? Koefisien x sudah. Koefisien y. Nah, yang ada angkanya, koefisien y-nya adalah 29 di kiri. Yang membuat dia y berarti y kali konstanta, kan gitu. Y dikali konstanta berarti 5 kali y. Kemudian konstanta kali y berarti 3 kali c, kan pas ya, min 3 kali min c. Maka diperoleh 5-nya pindah jadi 24 sama dengan 3C, berarti
C-nya adalah 8. Nah, seperti itu. Kemudian kita mau cari B. B itu koefisien XY. Nah, itu B. Jadi di sini minus B sama dengan koefisien XY di kiri. XY di kanan itu kan supaya XY berarti harus X dikali Y. Berarti di sini 2X kali minus CX berarti minus 2C. XY-nya koefisiennya, variabel. Kemudian Y kali X berarti 1 kali A per 2 kan, maka ditambah dengan A per 2, tinggal saya ganti minus B sama dengan C nya tadi 8 berarti minus 16, A nya tadi 6 per 2 3, ini minus 13, maka B nya 13. Nah, seperti itu ya, sehingga jawabannya adalah ento. Contoh yang ketiga, ini juga saya ambil dari SIMA UI. Apabila suku banyak X pangkat 3 tambah 8X tambah AX tambah 9 dan suku banyak X pangkat 3 kurang 8X kuadrat tambah BX kurang 7 memiliki sebuah faktor berderajat 2 yang sama. Seperti kita tahu kalau pangkat 3 itu kan bisa gini. Nah, artinya ini ada X misalnya tambah 1, ada X tambah 2, ada X tambah 3. Ini kan faktor pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Bisa juga kuadrat, contoh gini, dikali pangkat 1. Nah, gitu. Kan seperti itu pangkat 3 kan? Nah, diminta memiliki sebuah faktor berderajat 2 yang sama. Berarti berderajat 2-nya di sini sama berderajat 2-nya di sini sama bentuknya. Bedanya hanya orde 1-nya. Maka ini juga sama. Penulisan yang dibagi sama dengan berarti X pangkat 3 ditambah dengan 8X ditambah 8X kuadrat ditambah dengan AX kemudian ditambah dengan 9 sama dengan, nah pangkat 2 nya ini saya buat X kuadrat supaya X pangkat 3 berarti di sini ada X kuadrat gitu. Koefisien X nya belum tahu karena di sini sudah ada A, saya buat variabel yang lain, aku buat P, kemudian konstantanya belum tahu kan gitu. Nah 9 itu kan bisa 9 kali 1, bisa 3 kali 3, kemudian bisa min 9 kali min 1, bisa min 3 kali min 3. Tapi di sini positif ini kan, positif semua ini, hanya anggaplah belum tahu tapi intinya positif semua. Maka karena di sini 7 atau kita tulis dulu ya. Ini X pangkat 3 kurang 8X kuadrat ditambah dengan BX dikurang dengan 7. Ini juga X kuadrat karena faktor berderajat 2-nya sama, PX juga ini belum tahu. Kemudian di sini harus X supaya pangkat 3 harus X kan gitu. Nah, 7 dengan 9 ya kan supaya sama, itu hanya punya sama-sama 1 atau sama-sama min 1, hanya itu dia punya kan. Tapi tadi kita gunakan yang ini karena harus positif dia semua kan, maka ini tambah 1, ini juga tambah 1, sehingga di sini X tambah 9, sehingga di sini X kurang 7. Nah, seperti itu. Lalu tinggal kita buat ya, di sini kan ada koefisien X kuadrat. Nah, gitu. Koefisien X kuadrat di kirinya 8, ini saya buat gini, 8. Kemudian koefisien X kuadrat di kanan berarti X kuadrat kali 9, koefisiennya 9. Kemudian X dikali X koefisiennya P, sehingga saya peroleh P nya minus 1. Nah, kemudian ditanya tentukan nilai B kurang A, berarti kita harus cari berapa B berapa A. Kemudian dari sini koefisien X kuadrat itu adalah minus 8 kan gitu, minus 8 di kiri. Di kanan X kuadrat itu berarti X kuadrat kali minus 7, koefisiennya minus 7. Kemudian X kali X, koefisiennya adalah P, sama ya, dalam hal ini juga P nya sah, dia sama, dia P nya sama-sama min 1 gitu. Maka sudah lengkap, dari sini pun boleh, dari sini pun boleh. Sehingga kalau kita tengok ya, A itu kan koefisien X dari sini ya. Nah, kita tengok dari sini gitu. Maka A sama dengan koefisien X di sini. Nah, koefisien X berarti X dikali konstanta berarti P kali 9.
9P. Kemudian konstanta kali X, ini 1. P-nya tadi minus 1, berarti minus 9 tambah 1 minus 8, itu nilai A. Kemudian koefisien X dari penjabaran yang kedua ini, itu berarti adalah B, berarti ini konstanta dikali X, jadi minus 7P. Kemudian konstanta kali X, ya kan, kalau X itu kan konstanta kali X, kemudian X kali konstanta, tambah 1. P-nya tadi minus 1, berarti minus 7 kali minus 1, 7, tambah 1 adalah 8. Maka yang ditanya berapa nilai B kurang A. Nah, maka nilai B-nya 8, nilai A-nya minus 8, sehingga jawabannya adalah 16. Seperti itu. Salam matematika mudah.